Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zilhari Mahaliza. Di kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah pidato penting dari Bapak Nadiem Makarim. Nah, pidato ini disampaikan saat peluncuran Indonesian Heritage Agency atau IHA, sebuah lembaga baru yang akan mengelola museum dan cagar budaya nasional. Tapi, pidato ini bukan sekedar acara formal biasa. Ada begitu banyak hal menarik dari cara Bapak Nadiem Makarim menyampaikan gagasan mulai dari gaya bahasa, struktur, hingga pesan-pesan yang kuat tentang pendidikan dan budaya. Yuk, kita analisis satu persatu scene dari pidato ini. Setelah tiap cuplikan, saya akan bahas kelebihan, kekurangan, kaidah kebahasaan, dan juga contoh perbaikannya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, PLT Kepala Museum dan Cagar Budaya Bapak Ahmad Mahendra, jajaran Dewan Pengawas Indonesian Heritage Agency, para pimpinan dan jajaran di lingkungan Kemendikbudristek, serta kementerian dan lembaga lainnya, perwakilan negara sahabat, seluruh penanggung jawab unit museum dan cagar budaya di seluruh Indonesia, serta ibu dan bapak undangan dan hadirin. Pada scene yang pertama ini yaitu salam pembuka dan sapaan. Di sini Bapak Nadiem Makarim membuka pidato dengan salam pembuka dan sapaan yang sangat lengkap dan formal. Nah, gaya ini mencerminkan penghormatan terhadap audiens yang hadir. Namun, kita juga akan lihat apakah penyampaiannya bisa lebih efektif. Nah, di sini kalimat aslinya yaitu yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kemudian seluruh penanggung jawab unit museum dan cagar budaya di seluruh Indonesia, serta ibu dan bapak undangan dan hadirin. Nah, masalah yang ada di kalimat ini yaitu kalimatnya terlalu panjang dan repetitif. Jadi, kalimat perbaikan yang bisa saya sarankan yaitu menjadi seperti ini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, para tokoh kebudayaan, perwakilan kementerian, serta hadirin yang saya muliakan. Sebetulnya, dengan kalimat perbaikan ini sudah mencakup untuk memberikan penghormatan dan penyambutan kepada para audiens yang hadir. Ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa datang kembali ke Yogyakarta. Kota yang seperti kata mendiang sastrawan kita, Mas Joko Pinurbo, terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Nah, kemudian untuk scene yang kedua, yaitu kutipan sastra. Jogja terbuat dari rindu dan seterusnya. Nah, bagian ini menjadi sangat menarik karena Bapak Nadiem Makarim memasukkan kutipan sastra dari Joko Pinurbo. Gaya puitis seperti ini membuat pidato terasa menyentuh. Tapi kita juga akan tinjau apakah semua audiens bisa langsung memahami konteksnya atau tidak. Nah, di sini kalimat aslinya yaitu Jogja yang seperti kata mendiang sastrawan kita, Mas Joko Pinurbo, terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Nah, di sini masalahnya kurang konteks bagi audiens umum. Jadi, mungkin beberapa audiens itu bisa mengerti dan paham apa kutipan sastra dari Joko Pinurbo ini. Tetapi mungkin sebagian audiens kurang paham jika kutipan tersebut langsung diucapkan tanpa menggambarkan maksudnya apa. Nah, jadi perbaikan yang bisa saya sarankan yaitu seperti kata sastrawan Joko Pinurbo yang menggambarkan Jogja dengan penuh rasa. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Nah, di kalimat perbaikan ini lebih dijelaskan lagi maksud Jogja itu gambarannya seperti apa. Dan mulai hari ini, Jogja punya makna yang lebih mendalam bagi kita semua. Jogja menjadi saksi dari salah satu momentum paling bermakna dalam gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya yang terus menjadi prioritas kami di Kemendikbudristek. Saya yakin kita tidak pernah meragukan lagi kekayaan sejarah dan warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Sayangnya,
kekayaan tersebut banyak yang masih belum terawat dan belum terakomodir secara optimal di museum-museum dan cagar budaya yang ada. Selama ini, kami harus jujur, kebanyakan museum di Indonesia menjadi ruang yang diam, menjadi ruang-ruang yang sepi, dan tidak menjadi pilihan destinasi bagi masyarakat kita. Poin ketiga ini yaitu permasalahan museum di Indonesia. Di sini Bapak Nadiem Makarim menyampaikan kritik terhadap kondisi museum yang dianggap tidak hidup. Ini adalah bagian penting yang memperlihatkan keberanian dalam menyampaikan masalah. Tapi kita lihat juga bagaimana struktur kalimatnya. Di sini kalimat aslinya yang disebutkan oleh Bapak Nadiem Makarim, museum di Indonesia menjadi ruang yang diam, menjadi ruang-ruang yang sepi dan tidak menjadi pilihan destinasi bagi masyarakat kita. Nah, permasalahannya adalah istilah destinasi itu kurang membumi. Jadi mungkin sebagian orang kurang paham apa sih maksud dari kata destinasi itu. Di sini kalimat perbaikannya yang saya sarankan adalah museum di Indonesia menjadi ruang yang sepi dan belum menjadi tempat kunjungan favorit masyarakat. Jadi di kalimat perbaikan ini, kata destinasi itu diganti menjadi tempat kunjungan favorit bagi masyarakat, agar masyarakat atau audiens yang mendengar itu bisa paham apa maksud dari destinasi tersebut. Untuk itu sudah saatnya kita mengambil langkah berani untuk mentransformasi museum dan cagar budaya yang kita miliki. Masih dalam semangat gerakan Merdeka Belajar, ini saatnya kita menjadikan museum dan juga cagar budaya sebagai ruang belajar yang terbuka, yang inklusif, dan mendukung perwujudan pembelajar sepanjang hayat. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mereimajinasi dunia permusiuman. Serupa dengan upaya kita membayangkan kembali langkah-langkah berani untuk mentransformasi sistem pendidikan kita, di sektor kebudayaan saat ini kita tengah melakukan reimajinasi atas upaya pelestarian budaya di Indonesia. Hal ini terwujud dalam pembentukan BLU Museum Cagar Budaya yang dapat disebut juga dengan nama Indonesian Heritage Agency atau IHA. Yang pada malam ini kita luncurkan di Benteng Vredenburg, salah satu situs paling bersejarah di kota Yogyakarta dan di Indonesia. Setelah sambutan saya, Pak Hilmar Farid nanti akan menjelaskan secara lebih rinci tentang IHA dan langkah-langkah reimajinasi yang tengah kita upayakan. Ini bukan visi yang muncul tiba-tiba saja, ini kami sudah bertahun-tahun merencanakan ini dan akhirnya pada malam ini kita berhasil meluncurkan. Jadi saya ingin ucapkan pertama terima kasih kepada tim yang telah berhasil dan semua stakeholder yang mendukung ini untuk akhirnya membawa kita di hari ini. Ini bukan perjalanan yang mudah bagi kami. Saya ingin menekankan kembali visi ke depan. Lembaga yang kini hadir untuk mengelola 18 museum dan 34 cagar budaya nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Ibu dan Bapak, ini bukan hal mudah untuk melakukan reimajinasi, tapi saya yakin perjalanan kita akan membuahkan hasil. Dan ada scene yang keempat, yaitu reimajinasi dan peluncuran IHA. Nah, di bagian ini, Bapak Nadiem Makarim menekankan semangat transformasi dengan istilah reimajinasi. Nah, konsep ini sangat penting, tetapi pengulangan kata yang sama bisa menimbulkan kejenuhan. Yuk, kita lihat contohnya. Nah, di sini pada kalimat asli yang disebutkan oleh Bapak Nadiem Makarim, yang kalimat yang pertama yaitu saat ini kita tengah melakukan reimajinasi atas upaya pelestarian budaya. Nah, permasalahannya adalah pengulangan kata reimajinasi itu berlebihan. Jadi, bagi sebagian audiens yang tidak paham apa itu reimajinasi, mungkin bertanya-tanya, apa sih reimajinasi itu? Kenapa disebutkan berulang-ulang gitu? Jadi, saran saya untuk kalimat perbaikannya pada kalimat yang pertama yaitu saat ini kita sedang membayangkan kembali cara melestarikan budaya. Nah, jadi kata reimajinasi tadi diubah menjadi membayangkan kembali cara melestarikan budaya. Nah,
kalimat yang kedua yaitu reimajinasi ini kami lakukan. Nah, tujuannya permasalahannya masih sama seperti yang tadi, yaitu pengulangan kata. Jadi di sini Bapak Nadiem beberapa kali menyebutkan kata reimajinasi. Nah, untuk perbaikannya pada kalimat yang kedua yang tadi saya sebutkan, yaitu pembaruan ini kami rancang. Jadi kata reimajinasi itu diubah menjadi pembaruan. Nah, untuk kalimat yang ketiga yaitu reimajinasi akan terus berjalan. Masalahnya juga masih sama. Jadi pengulangan kata reimajinasi ini mungkin dianggap, menurut saya itu dianggap berlebihan. Nah, untuk kalimat perbaikannya sesuai dengan saran saya yaitu langkah transformasi ini akan terus berlanjut. Nah, jadi kata reimajinasi di kalimat ketiga itu diganti menjadi langkah transformasi. Jadi mungkin bagi sebagian audiens yang kurang familiar dengan kata reimajinasi bisa lebih paham gitu apa maksud yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Dan saat ini langkah kita dimulai dengan pembaruan Museum Song Terus di Pacitan yang pagi ini baru saja saya resmikan. Sangat impresif ini museum. Banyak, jauh lebih bagus dari beberapa museum di Jakarta pun. Saya bilang ini harus dicontohkan di seluruh kota-kota besar. Luar biasa itu museumnya. Dan saya menonton satu 3D video mengenai manusia purba dan melihat dengan anak-anak kecil semua di sekitar saya, mereka semua bersuara dan saya merasakan spirit ya, semangat daripada merdeka belajar dan merdeka berbudaya itu ada di hari itu. Dan itu sebenarnya alasan kenapa kita semua repot-repot membuat acara ini, membuat transformasi ini adalah untuk menyalakan obor curiosity atau penasaran, rasa ingin tahu dari setiap anak-anak dan generasi muda terhadap sejarah kita, terhadap kekayaan yang luar biasa dari budaya kita. Di scene kelima ini yaitu cerita pribadi di Museum Song Terus. Nah, pada scene yang kelima ini, Bapak Nadiem Makarim kemudian menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Museum Song Terus yang berada di Pacitan. Cerita ini memberi sentuhan personal dan emosional dalam pidato. Namun, ada juga hal yang bisa kita perbaiki dari sisi kaidah bahasanya. Nah, kalimat asli yang disebutkan oleh Bapak Nadiem Makarim adalah, saya menonton satu 3D video mengenai manusia purba. Nah, masalah yang ada di sini adalah tata bahasanya tidak baku. Nah, kalimat tersebut itu kurang sesuai menurut saya. Nah, jadi kalimat perbaikan yang saya sarankan adalah saya menonton sebuah video 3D tentang manusia purba. Jadi kata satu di kalimat sebelumnya itu di kalimat perbaikannya diubah menjadi sebuah. Jadi sebuah video 3D. Nah, itu menurut saya membuat kalimatnya menjadi baku. Besar harapan saya agar ibu dan bapak turut menyaksikan dan terlibat dalam proses revitalisasi dunia permusiuman yang kita mulai hari ini. Jadikan museum dan cagar budaya sebagai tujuan wisata edukasi dan bawa serta anak-anak kita untuk mengenal dan mempelajari jati diri bangsa dan akar budayanya. Tapi sangat sulit membawa anak-anak untuk mengerti semua hal ini kalau pengalamannya tidak menyenangkan. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Itu sebenarnya kata kuncinya. Kalau ini tidak menyenangkan, tidak ada gunanya. Karena tidak akan menginspirasi generasi berikutnya. Kita juga harus menguatkan gotong royong yang mengetengahkan kebudayaan sebagai elemen penting dalam pendidikan. Dan dalam upaya melahirkan pembelajar sepanjang hayat dengan karakter pelajar Pancasila. Nah, di scene yang keenam ini yaitu ajakan revitalisasi museum. Nah, ajakan untuk menjadikan museum sebagai tempat yang menyenangkan disampaikan secara tegas. Kalimatnya lugas, tapi nadanya agak terlalu kasual. Yuk, kita lihat apa yang bisa diperhalus. Nah, kalimat asli yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim yaitu, kalau ini tidak menyenangkan, tidak ada gunanya. Nah, masalah yang ada di sini yaitu gaya tutur bahasanya terlalu informal menurut saya. Sedikit tidak cocok jika itu disebutkan atau dikatakan pada acara penyambutan Indonesian Heritage Agency. Jadi, kalimat perbaikan yang saya sarankan adalah, jika pengalamannya tidak menyenangkan, maka dampaknya tidak akan maksimal. Maksudnya sama seperti yang diucapkan oleh Bapak Nadiem Makarim sebelumnya, hanya saja kalimat ini
diperhalus dan ditambahkan sedikit agar terkesan formal dan baku sehingga cocok digunakan untuk acara penyambutan. Museum dan cagar budaya harus menjadi ruang publik, bukan hanya tempat untuk benda-benda bersejarah, tapi benar-benar menjadi ruang publik yang hidup, yang senantiasa mengedepankan praktek-praktek pembelajaran kebudayaan yang inklusif dan kolaboratif. Inklusif artinya masyarakat berpartisipasi dalam proses ini, dalam aktivitas museum, dalam semua venue-venue museum yang ada. Ini harus menjadi suatu space yang di-share, yang berbagi bersama dengan masyarakat. Bukan hanya kepada orang-orang yang tertarik kepada topik-topik yang mungkin berhubungan dengan sejarah, tapi untuk masyarakat lebih luas juga harus inklusif. Itu hal yang sangat penting dan hal yang akan kita push. Dan dengan adanya IHA ini, saya yakin Indonesia dalam waktu dekat akan melompat ke masa depan dengan generasi muda yang cerdas dan juga bangga dengan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian scene yang ketujuh yaitu inklusivitas dan ruang publik. Nah, Bapak Nadiem Makarim menekankan pentingnya inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Ini adalah nilai penting dalam pendidikan dan kebudayaan. Tapi mari kita lihat bagaimana penggunaan bahasanya di bagian ini. Untuk kalimat aslinya yang disebutkan oleh Bapak Nadiem Makarim, yaitu ini harus menjadi suatu space yang di-share. Kemudian ada venue-venue museum. Nah, di sini masalah yang ada yaitu terdapat beberapa kata dalam bahasa Inggris. Jadi, perbaikan yang bisa saya sarankan yaitu untuk kalimat yang pertama menjadi ini harus menjadi ruang yang bisa dibagikan bersama masyarakat. Nah, jadi kata space yang di-share itu diganti menjadi ruang yang bisa dibagikan bersama masyarakat. Nah, kemudian untuk venue-venue museum itu diganti menjadi lokasi-lokasi museum. Nah, sebenarnya mungkin bagi kebanyakan audiens, kata-kata seperti space, share, venue itu sudah sering terdengar dan sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi menurut saya karena dari awal Bapak Nadiem Makarim berpidato menggunakan bahasa Indonesia, jadi alangkah baiknya dari awal sampai akhir itu menggunakan bahasa Indonesia dan tidak memerlukan kalimat bahasa Inggris. Harapan kita untuk memiliki museum dan cagar budaya berkelas internasional kini bukan lagi mimpi semata. Sekarang kita bisa melihat cuplikan-cuplikan dari masa depan, rasa dan transformasi daripada museum kita. Ada sudah beberapa contoh transformasi, salah satunya adalah di lokasi ini. Perjalanan 5 tahun Gerakan Merdeka Belajar menandai harapan baru dalam mentransformasi sistem pendidikan kita. Menutup sambutan ini, saya ingin kembali mengenang mendiang penyair besar kelahiran Yogyakarta yang baru saja meninggalkan kita semua dalam kedamaian. Dalam secangkir teh, ada hati Jogja yang lembut meleleh. Dalam secangkir kopi, ada hati Jogja yang alon-alon waton happy. Dalam secangkir senja, ada hati Jogja yang hangat dan berbahaya. Dan pada hari ini, Ibu dan Bapak semua, dalam secangkir malam, ada harapan untuk pendidikan dan kebudayaan yang kita wujudkan bersama dengan Merdeka Belajar. Dengan sambutan ini secara resmi saya luncurkan Indonesian Heritage Agency. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Di scene yang ke-8 ini yaitu penutup puitis dan peluncuran resmi. Nah, penutup pidato menggunakan gaya bahasa puitis yang sangat khas. Ini memberi kesan emosional, tapi apakah penutupan ini cukup menyampaikan pesan utama? Yuk kita bandingkan. Nah, untuk kalimat asli yang diucapkan oleh Bapak Nadiem Makarim yaitu dalam secangkir malam ada harapan. Nah, untuk masalahnya, di sini penutup
Penutup itu puitis, tanpa kesimpulan yang eksplisit. Nah, jadi kalimat perbaikan yang bisa saya sarankan yaitu dalam secangkir malam ada harapan. Dan harapan itu kita wujudkan bersama melalui peluncuran IHA untuk budaya yang hidup dan pendidikan yang merdeka. Jadi di sini harapan itu dijelaskan, harapan apa ke depannya yang ingin diwujudkan dalam peluncuran IHA ini supaya audiens juga bisa tahu apa yang disampaikan Bapak Nadiem Makarim dari awal hingga akhir pidato ini. Nah, itu tadi analisis lengkap dari pidato Bapak Menteri Nadiem Makarim di peluncuran Indonesian Heritage Agency atau IHA. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru untuk kamu semua, terutama dalam menilai dan membuat pidato yang baik secara isi dan kebahasaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka belajar, merdeka berbudaya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.